Belajar mendalam deep learning. Pengertian belajar mendalam deep learning. Belajar mendalam adalah proses belajar di mana peserta didik tidak hanya menghafal fakta atau informasi permukaan, tetapi berusaha memahami makna, menemukan keterkaitan antar konsep, berpikir kritis, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Berbeda dengan service learning, belajar dangkal yang berfokus pada hafalan jangka pendek. Ciri-ciri belajar mendalam. 1. Berpusat pada siswa student centered. 2. Fokus pada pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. 3. Menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. 4. Melatih berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kelima, mengutamakan keterampilan pemecahan masalah problem solving. 6. Hasil belajar lebih tahan lama long term memory. 7. Ada refleksi dan kesadaran metakognitif, belajar bagaimana belajar. 8. Melibatkan interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Tujuan belajar mendalam, membentuk pemahaman bermakna, bukan sekadar hafalan. Membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, membuat siswa mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Membangun kebiasaan lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Manfaat belajar mendalam. 1. Pengetahuan lebih mudah diingat jangka panjang. 2. Membantu siswa menghadapi tantangan dunia nyata. 3. Melatih problem solving dan critical thinking. 4. Menumbuhkan rasa ingin tahu, motivasi, dan kemandirian belajar. 5. Membuat siswa lebih siap menghadapi perubahan zaman. Strategi dan teknik belajar mendalam. 1. Pembelajaran berbasis masalah problem-based learning, siswa belajar dari kasus nyata. 2. Pembelajaran berbasis proyek project-based learning, siswa membuat produk atau karya. 3. Inquiry learning, pembelajaran inquiry, siswa mencari jawaban melalui pertanyaan. Keempat, collaborative learning, kerja kelompok, diskusi, saling mengajar. 5. Refleksi dan metakognisi, siswa diajak merenung, apa yang sudah saya pahami, apa yang masih membingungkan. 6. Pembelajaran kontekstual, contextual learning, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. 7. Higher order thinking skills, hard soal atau tugas yang mendorong analisis, evaluasi, dan kreasi. Prosedur atau langkah-langkah pembelajaran mendalam deep learning yang bisa diterapkan guru di kelas. Pertama, identifikasi tujuan dan permasalahan nyata. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang tidak sekadar hafalan, tetapi terkait dengan pemahaman mendalam. Mengaitkan materi dengan isu kontekstual atau masalah dunia nyata agar siswa termotivasi berpikir kritis. Kedua, aktivasi pengetahuan awal prior knowledge. Guru menggali pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Bisa dilakukan dengan diskusi awal, brainstorming, pertanyaan pemantik, atau peta konsep. Ketiga, eksplorasi dan pemahaman konsep. Siswa diajak mengeksplorasi topik melalui membaca, berdiskusi, eksperimen, studi kasus, atau proyek fokus pada pemahaman makna, keterkaitan konsep, dan alasan di balik suatu fakta. Keempat, analisis dan elaborasi. Siswa dilatih menghubungkan konsep, mencari pola, membuat generalisasi, dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Guru mendorong munculnya pertanyaan kritis dari siswa, bukan hanya jawaban. Kelima, aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata. Siswa mempraktikkan atau menggunakan konsep yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah, membuat produk, atau melakukan proyek, memberikan kesempatan transfer pengetahuan ke situasi baru. Keenam, refleksi dan metakognisi. Siswa diajak merenungkan apa yang sudah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana strategi belajarnya. Refleksi membantu mengembangkan kesadaran belajar self-regulated learning. Ketujuh, evaluasi dan penilaian otentik. Penilaian tidak hanya dengan tes, tapi juga dengan portofolio, presentasi, laporan, produk, atau kinerja nyata. Tujuan utamanya adalah menilai pemahaman mendalam, kemampuan berpikir kritis, dan penerapan konsep. Ringkasannya, langkah pembelajaran mendalam.
Menetapkan tujuan bermakna aktivasi pengetahuan awal, eksplorasi dan analisis aplikasi nyata, refleksi evaluasi autentik.